Salam pemirsa, dalam perkembangan terbaru terkait konflik Ukraina, Sekretaris Jenderal NATO yang baru, Mark Rutte, pada 3 Oktober 2024 secara tegas menyatakan dukungannya terhadap penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Pernyataan ini mengundang perhatian dunia karena menyiratkan perubahan strategi pertahanan Ukraina yang tidak lagi dibatasi pada wilayah perbatasan. Mark menyatakan bahwa jika Ukraina bertindak untuk membela diri, serangan ke wilayah Rusia adalah tindakan yang sah. Sikap Triton tersebut berbeda dengan kebijakan Amerika Serikat saat ini, yang tampaknya enggan mendukung serangan langsung ke wilayah dalam Rusia. Dukungan NATO ini diprediksi akan memberikan tekanan lebih besar terhadap kebijakan AS, sekaligus menambah kekuatan moral dan diplomatik bagi Ukraina. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, juga menunjukkan dukungan penuh kepada Ukraina, terutama dalam penggunaan senjata buatan Jerman untuk memperkuat pertahanan mereka. Dalam konteks ini, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dijadwalkan untuk bertemu dengan para pemimpin NATO di Jerman guna mencari dukungan tambahan, terutama terkait bantuan militer. Zelensky menekankan bahwa kunjungannya ini merupakan bagian dari rencana besar untuk meraih kemenangan di medan perang. Namun rencana ini masih menjadi perdebatan di kalangan diplomat Eropa. Beberapa diplomat mengungkapkan bahwa Ukraina mungkin harus menghadapi pilihan sulit, menyerahkan sebagian wilayah untuk menghentikan perang atau bergabung dengan NATO. Pilihan ini tentu saja berada di tangan Ukraina sendiri. Di sisi lain, sikap Amerika Serikat terhadap rencana kemenangan Ukraina terbagi dalam dua kubu. Satu kubu mendukung serangan balasan, sementara yang lain meragukan efektivitas dan kelayakan strategi tersebut. Konflik ini semakin diperuncing dengan momentum ulang tahun Presiden Rusia, Vladimir Putin yang ke-72, yang dirayakan di tengah peperangan yang masih berkecamuk. Perayaan ulang tahun Putin diwarnai dengan dukungan dari tokoh-tokoh pro-Kremlin seperti Alexander Dugin, seorang ahli teori nasionalisme ekstrim yang secara terang-terangan memuji Putin sebagai Tsar, dan berdoa agar Tsar diberkati. Dukungan ini memperkuat pandangan bahwa kepemimpinan Putin bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Kekaisaran Rusia, termasuk menguasai Ukraina. Di sisi lain, pemimpin Chechnya juga menunjukkan loyalitasnya dengan menyebut dirinya sebagai prajurit Putin, yang mempertegas peran penting Putin dalam menjaga stabilitas internal Rusia di tengah krisis perang. Di medan perang, prajurit Ukraina terus berjuang di wilayah timur laut Kharkiv. Brigade Serbu ketiga Ukraina, meskipun kekurangan artileri, menggunakan RPG dan senjata anti-tank untuk menekan pasukan Rusia. Meskipun berhasil melancarkan beberapa serangan balik, mereka kerap terdeteksi oleh Rusia dan harus menghadapi serangan balasan dengan cepat. Kendati demikian, pasukan Ukraina tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi, meskipun tekanan mental di medan perang kerap tak tertahankan. Kejadian seperti gelombang kejut dari ledakan artileri Rusia yang membuat prajurit Ukraina terguncang, bahkan hingga tangan mereka gemetar, menggambarkan betapa kerasnya medan pertempuran. Selain itu, serangan udara Ukraina terhadap pangkalan militer Rusia di Ukraina Timur dilaporkan telah menewaskan 6 perwira dari Korea Utara yang sedang mempelajari bagaimana menghadapi senjata barat. Perwira-perwira tersebut tewas dalam serangan yang tak terduga, memperlihatkan kompleksitas hubungan internasional dalam perang ini. Berapa lama lagi konflik ini akan berlangsung? Para pakar Amerika memiliki pandangan yang bervariasi. Beberapa memperkirakan bahwa perang ini akan berakhir antara akhir tahun ini hingga awal tahun depan, dengan kemungkinan Ukraina kehilangan sebagian besar wilayahnya dan menjadi negara disfungsional. Di sisi lain, ada pendapat bahwa ekonomi Rusia akan kolaps lebih dulu. Hal ini disebabkan oleh cadangan devisa Rusia yang hampir habis akibat pembiayaan produksi persenjataan, sementara kondisi ekonomi rakyat semakin tertekan. Meskipun Rusia masih mampu bertahan dengan menjual minyak dan gas alam, serangan Ukraina terhadap fasilitas pengeboran minyak Rusia, serta penurunan harga minyak global yang dipicu oleh peningkatan produksi Arab Saudi, dapat memberikan pukulan telak bagi ekonomi Rusia. Para analis mengatakan bahwa anggaran militer Rusia tahun depan sangat bergantung pada harga minyak yang tinggi. Jika harga minyak jatuh, Putin mungkin akan menghadapi kesulitan finansial dalam melanjutkan perang. Dalam perkembangan lainnya, konflik di Timur Tengah turut mempengaruhi dinamika perang di Ukraina. Sebagai sekutu utama Iran, Rusia terpaksa mendukung Iran dalam konflik Timur Tengah, meskipun mereka tidak menginginkan eskalasi yang lebih besar.
Para analis berpendapat bahwa Rusia berupaya menyeimbangkan dukungannya kepada Iran dengan upaya mencegah konflik yang meluas antara Iran dan Israel. Beberapa pengamat juga menekankan bahwa Rusia tidak ingin terjebak dalam perang besar-besaran yang dapat membuat mereka kewalahan di dua front sekaligus, Ukraina dan Timur Tengah. Sementara itu, media asing melaporkan bahwa Rusia berharap konflik di Timur Tengah dapat mengalihkan perhatian Amerika Serikat yang pada akhirnya akan menguntungkan Rusia dalam perang melawan Ukraina. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.